ekstraksi itu menyatakan suatu proses pemisahan. Nah, ini adalah proses pemisahan yang dilihat itu dari suatu campuran. Namanya juga pemisahan. Berarti campuran yang akan dipisahkan, ya. Nah, kalau secara kimia ekstraksi itu adalah pemisahannya itu menggunakan pelarut. Ya. Nah, pelarut yang harus dipilih berarti yang sesuai. Ada beberapa metode ya yang harus diperhatikan. Jadi untuk ekstraksi ini perlu dilihat ya, bentuk bahannya itu seperti apa, kemudian kandungan air di dalamnya ada atau tidak, tinggi atau tidak, karena juga akan mempengaruhi hasil ekstraksi. Nah, kemudian ada senyawa yang akan diisolasi. Kemarin kita sudah belajar tentang senyawa apa yang akan kita isolasi dan bentuk apa, metabolit sekunder. Berarti nanti yang ingin kita isolasi itu sifatnya seperti apa, metabolit apa yang kita inginkan misalnya, ya. Jadi perhatikan juga senyawanya. Kalau misal kita menginginkan senyawa yang sifatnya non polar, berarti gunakan pelarut yang sifatnya non polar. Kalau kita mau ekstraksi senyawanya yang bersifat polar, akan gunakan pelarut yang sifatnya polar, ya. Jadi sifat dari ekstraksi ini sebenarnya adalah membunuh jaringan, artinya merusak jaringan, ya, pada tumbuhan, ya, untuk mencegah terjadinya oksidasi atau hidrolisis oleh enzim. Nah, kenapa? Kalau misalnya kita rendam dengan air, ya, ini contoh salah satunya bentuk ekstraksi, kita rendam dengan air. Nah, dengan air bukan berarti pelarut yang kita gunakan air, enggak. Ini saya kasih contoh, ya. Seandainya kita menggunakan air untuk merendam atau untuk mengekstraksi, gitu. Direndam, kita gunakan beberapa hari, ya. Jadi dia itu akan timbul, ya, proses ini, ya, oksidasi oleh udara, kemudian oleh enzim. Kenapa? Karena air itu adalah pembawa suatu media yang mampu menyebabkan suatu tumbuhan itu cepat rusak atau apapun. Kalau kandungan airnya tinggi berarti bahan tersebut mudah rusak, karena itu media yang paling baik untuk pertumbuhan bakteri atau jamur, sehingga terjadi pembusukan. Maka tadi di awal dilihat adalah kandungan airnya jangan tinggi. Jadi kalau untuk teknik isolasi yang akan kita isolasi berarti tumbuhannya itu harus dibuat dalam bentuk simplicia. Kenapa? Karena harus dalam keadaan kering, tidak boleh dipengaruhi oleh air, karena juga akan mempengaruhi nanti sifat yang kita gunakan. Oke. Nah, biasanya kalau dalam proses ekstraksi, ya, yang prosesnya itu berjalan paralel itu ada namanya washing up. Washing up itu proses, ya, ekstraksi dari sel tumbuhan yang sudah pecah. Artinya gini, pelarut yang kita gunakan untuk mengekstraksi suatu senyawa yang ada di dalam sampel kita. Nah, sampel kita tadi udah dalam bentuk simplicia, berarti udah kecil-kecil, sehingga pelarut itu akan mudah masuk ke dalam sel, ya, sel si tumbuhan itu dan dipecah, sehingga senyawanya kita ditarik, kan? Nah, kemudian ada sifatnya difusi, ya. Jadi ekstraksi dari sel tumbuhan yang masih utuh itu namanya difusi. Jadi sel tumbuhan yang masih utuh yang mana? Misalnya sel daun, Nah, kemudian kalau proses difusi biasanya ada beberapa yang harus diperhatikan, ya. Penetrasi solvent ke dalam sel tanaman, artinya konsentrasi si pelarut. Kemudian sel tanaman akan kemudian difusi zat kandungan akan keluar sel, kan? Nah, kemudian ada beberapa metode ekstraksi yang digunakan, ya, yaitu sifatnya itu adalah
melarutkan senyawa yang terdapat di dalam jaringan tanaman itu ke dalam pelarut yang dipakai untuk proses ekstraksi, ya kan? Nah itu dari kenapa harus kita gunakan ekstraksi, ya? Nah kemudian biasanya yang contoh nih alkohol, golongan-golongan alkohol kan banyak, ada metanol, ada etanol, ya kan? Nah, dia itu mampu menarik semua golongan senyawa metanolit sekunder yang ada pada tanaman, ya. Kemudian kalau kita mengenal proses ekstraksi, ya, proses ekstraksi nanti jenisnya macam-macam nanti kita bicarakan. Nah, berarti ada hasil yang kita peroleh, ya kan? Nah, hasilnya itu nanti disebut dengan ekstrak. Nah, ekstrak itu kita namakan nanti sesuai dengan pelarut yang akan kita gunakan. Misalnya kita menggunakan pada saat ekstraksi menggunakan pelarut metanol, maka kita akan ekstrak metanol daun apa misalnya, tumbuhan apa misalnya, ya. Nah, jadi nanti ya, ekstrak yang kita peroleh itu ya, dia sifatnya itu masih cair, ya kan? Nah, kenapa? Masih gabungan dari atau campuran pelarutnya. Nah, nanti pelarutnya itu akan kita uapkan sehingga akan menjadi ekstrak kental, ya kan? Nah, ini contoh dari ekstrak seperti ini, ya. Nah, kemudian hal-hal yang harus kita perhatikan ya, di dalam suatu proses ekstraksi. Yang pertama, sampelnya mudah didapat, ya. Dari prosesnya kita ambil kembali ya, dari cairan penyari. Nah, dari cairan penyari istilahnya siapa? Pelarut yang akan kita gunakan untuk kita ekstraksi, ya kan? Dari hasilnya itu tadi, ya. Kemudian maksudnya adalah ini sampel kita sudah rendam dengan, bisa kalau kita nanti pakai maserasi ya, kita rendam, nanti kita bisa ambil, kita bisa pisahkan kembali si sampelnya itu tadi, sehingga sampel dengan pelarutnya terpisah, ya kan? Berarti si pelarutnya itu tidak berfungsi melarutkan si sampel, jadi nggak boleh seperti itu. Jadi nanti misal ada kita pakai ekstraksi, saya mau pakai H2SO4 misalnya, H2SO4 pekat, ya kan? Masuk ke dalam sampel H2SO4 pekat, apa yang terjadi? Ya, sebabnya hangus, ya kan? Hancur. Karena apa? H2SO4 bukan sebagai pelarut organik untuk proses ekstraksi, ya, gitu ya. Nah, kemudian cairan penyari itu sifatnya tidak boleh beracun atau toksik dan tidak mudah terbakar. Contoh dari saya bilang, bukan sampokat, bukan basa kuat, ya. Nah, kemudian tidak mau bercampur antara pelarut dan penyari. Ya, si pelarut dan penyarinya saat yang akan kita ekstrak itu tidak bercampur, ya. Kalau bercampur gimana? Kayak mana kita mau pisahin kan gitu, ya. Nah, kemudian memiliki perbedaan bobot jenis yang nyata. Artinya apa? Bobot jenis biasanya dikatakan yang terdapat misal, ya kan? Nanti misal kalau kita menggunakan ekstraksi secara cair-cair, berarti nanti untuk mudah memisahkannya itu harus ada batasan yang mana diambil, yang mana tidak. Artinya dia tidak saling bercampur, itu maksudnya, ya. Nah, kemudian memiliki titik bidik yang nyata, misalnya etanol berapa, metanol berapa, ya kan? Nah, kemudian penyari tidak mengganggu pada analisis selanjutnya. Artinya kita ingin menentukan hasil misalnya, jadi tidak terbaca sih penyarinya, misal penentuan senyawa misalnya. Jadi tidak nanti strukturnya nggak terbaca dari struktur dari sini. Kemudian
nanti kalau kita godok begini, berarti dia tidak boleh berbunyi. Kalau berbunyi berarti nanti dianggap sebagai sabunnya, berarti tersabonifikasi jadi. Paham ya? Nah, kemudian ada jenis-jenis ekstraksi atau macam-macam ekstraksi yang dipakai untuk mengisolasi suatu senyawa aktif dari tumbuhan, ya kan? Nah, kenapa harus kita isolasi? Ayo, kenapa kita harus mengisolasi senyawanya dari tumbuhan itu? Apa yang akan kita lakukan? Apa sebenarnya tujuan kita? Ayo, apa? Mendapatkan metabolis menarik atau mengambil si metabolit sekunder itu tadi untuk melihat apa? Misalnya dia sebagai sifatnya sebagai antibakteri, bisa sifatnya sebagai antioksidan, bisa sifatnya sebagai antiinflamasi, anti kanker, kemudian banyak-banyak, dan selanjutnya bisa kita tentukan struktur senyawa murninya itu atau senyawa aktifnya itu bagaimana. Dia lebih ke senyawa apa yang aktif? Apakah dia golongan terpenoid, apakah dia golongan polifenol, atau golongan apa lagi? Flavonoid misalnya. Paham ya? Kemudian, nah untuk jenis ekstraksi itu kita bedakan dua cara. Ya, ada ekstraksi padat cair dan ekstraksi cair. Yang dimaksud dengan ekstraksi padat cair adalah contoh sampelnya kita dalam bentuk padat, kalau kita dalam bentuk cair. Nah, kalau misalnya ekstraksi cair-cair, berarti si sampel kita sudah dalam bentuk cairan, si pelarutnya atau yang akan kita ambil menjadi dari ekstraknya lagi itu dalam bentuk cairan juga. Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi itu biasanya namanya ekstraksi cair-cair itu kita menggunakan corong sisa lanjut tidak berganti apa namanya istilahnya kita rendam selama beberapa hari, bukan seperti itu. Jadi pelarut pelarut yang sama dipakai berulang sampai proses ekstraksi selesai. Ya, jadi berkesinambungan. Contoh misalnya ekstraksi dengan cara destilasi, ya, reflux, ya, atau sofletasi. Nanti kita belajar tentang ini di pertemuan selanjutnya. Ya. Kemudian ada yang sifatnya ekstraksi bertahap, ya. Nah, tiap tahap itu maksudnya dipakai pelarut yang baru. Misal nih, saya ada sampel, saya letakkan di dalam wajana yang ada bentuknya, saya masukkan pelarutnya. Nah, setelah nanti selesai 1 kali 24 jam atau kita beratkan beberapa kali, 3 kali 24 jam misalnya. Nanti kita saring. Nah, kemudian kita mau banyak misalnya tambahin lagi pelarut yang baru, kita saring lagi nanti seperti itu. Itu maksud dari ekstraksi bertahap. Jadi setiap tahap itu dipakai pelarut yang baru, ya. Nah, kemudian ada berdasarkan pemanasan yang digunakan, artinya berdasarkan suhu, ya kan? Jadi ekstraksi itu bisa kita dasarkan berdasarkan pemisahannya itu berdasarkan suhu, ya. Yang pertama secara dingin, tapi secara dingin nantinya bukan berarti kita harus pakai es, enggak juga, ya. Yang secara dingin itu biasa dilakukan pada suhu ruang, ya, bukan harus pakai es. Bu Susan bilang ekstraksinya dingin, kita ambil es taruh dalam pelarutnya, enggak seperti itu, ya. Nah, kemudian biasanya cara dingin itu adalah pada suhu ruang. Nah, kemudian cara panas, ya, itu berdasarkan suhu, ekstraksi berdasarkan suhu. Nah, cara panas itu maksudnya apa? Ada terlibat suhu atau proses pemanasan, ya kan? Nah, contohnya nanti reflux, soflet, digestif atau infus atau dekok, ya. Baiklah untuk hari ini.
kita akan melakukan diskusi bersama. Nah, kemudian nanti materi selanjutnya akan saya berikan nanti masing-masing dari ekstraksi itu apa, ya? Misalnya masalasi, nanti prinsip metode